Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim surat Al-Baqarah min ayat 203. Sekarang 204 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah kita diberikan dengan langkah kesempatan guna menjalankan ibadah demi ibadah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan
senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimaruahkan kepada baginda alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita tentu yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian, ada yang minta doa dari saudara kita, jamaah kita nih, Bapak Jenro ya, Bapak Jenro Sumarno bin Bapak Harjo Wiyadi. Beliau dalam keadaan sakit katanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan aktivitas dengan biasa, dengan baik, dan tentunya bisa berkumpul kembali dengan kita sebagaimana biasanya. Wala hadinya khususan Bapak Jenderal Sumarno. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin saudara kita juga sama ya, ada yang sakit yang mungkin tidak bisa diberitahukan. Sama kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit atau apa-apa tulis saja. Nanti taruh di sini aja. Nanti tapi bedain mana haul mana sakit gitu. Nanti yang sakit sini biar saya doakan, kita bacain bareng-bareng doanya gitu. Mudah-mudahan berkah dari perkumpulan, yang hajat-hajat dikabul, yang sakit-sakit disembuhkan, yang lagi rumit dihilangkan, yang lagi ada mau sesuatu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah daripada perkumpulan pengajian, insyaallah. Ditulis aja ya, tulis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita di suratul Baqarah di 204. Selesai permasalahan ibadah haji kemarin ya. Walaupun sebetulnya di dalam ayat-ayat lain juga banyak sebetulnya permasalahan ibadah haji itu. Nanti ketemu lagi nanti ayat-ayat yang menyebutkan tentang ibadah haji. Ini baru pertama kali aja, pembukaannya aja. Insyaallah nanti ada lagi di surat yang lainnya. Dan tentu penjabaran dalam ibadah haji tidak bisa semuanya kita utarakan karena memang kita ini yang bahasan kita adalah tafsir gitu. Jadi sedikit demi sedikit yang bertalian dengan ayatnya saja. Adapun penjabaran lebih luasnya ya tentu di hukum fikih. Yang perlu kita buka itu nanti di hukum fikih. Bagaimana caranya tawaf, bagaimana caranya sa'i, apa yang harus dilakukan dalam tawaf, apa yang harus dibaca. Itu tentu dalam fikih nanti adanya. Saya nggak bisa mengutarakan ke situ karena memang waktu kita terbatas gitu. Jadi cukup hanya bertalian dengan ayat-ayatnya saja. Insya Allah nanti dengan sendirinya dah. Kalau sudah ada rezekinya, ada waktu bisa ke sana, bisa kita ulangi lagi gitu. Manasik aja sekalian. Ya, insya Allah. Kalau cara melontar gampang aja. Tinggal ambil batu lempar aja. Gak usah di ini lagi kalau itu. Insya Allah. Terus cara-caranya niat kadang-kadang ya yang terus cara-caranya memakai kain ihram itu tidak sedikit kalau kabut Pak. Kalau sudah di sana itu satu kain disuruh pakai kan itu biasanya kalau nggak biasa ya melorot. Itu bahayanya melorot kan, aduh. Minta ampun nanti. Walaupun Ustaz ada sabuk, walaupun ada sabuk sekarang, tapi kalau salah masang tetap aja melorot itu. Jadi itu pun juga harus diajarkan gitu. Kalau 1, 2 kali, 3 kali ke sana ya enak aja sudah. Insyaallah. Lalu selanjutnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang sifat orang yang munafik, perbedaan sifat munafik dengan mukhlis. Mukhlis itu orang-orang yang tidak munafik, ikhlas karena Allah. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim,
Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa minan nas, min ditab'id, biasa disebutkan min sebagian. Tidak semuanya manusia itu bisa seperti itu. Wa minan nasi, sebagian dari manusia itu, man, ada orang, yu'jibuka, yang menarik hati engkau. Apa yang menariknya itu? Qauluhu, ucapannya. Fil hayatid dunya, di dalam menarik kehidupan dunia. Wa yashhidullaha, dan dipersaksikan Allah. Ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada di dalam hatinya. Wa huwa, dan dia aladdul khisam, musuh yang paling keras sebetulnya. Aladdul khisam. Wa idza tawalla, dan ketika berpaling. Sa'a, maka berjalan. Fil ardi, di muka bumi. Liyufsida fiha, untuk merusak fiha, di muka bumi. Wa yuhlikal harsa, dan merusak tanaman. Wan nasl, dan juga binatang. Wallahu, dan Allah, la yuhibbul fasad, tidak suka dengan kerusakan. Wa idza qila, dan ketika dikatakan lahu, kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhadathu al-izzatu, akhadathu, maka bangkitlah dia. Afa'al izzatu, kesombongannya. Bil ismi, dengan berbuat dosa. Wa hasbuhu, maka cukuplah. Jahannamu, jahannam. Wala bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya tempat tinggal. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia itu, man, ada lagi orang, yasri, yang menjual nafsahu, dirinya, ibtigha'a mardatillah, guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah, raufun, maha penyantun, bil ibadi, terhadap hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian semua, fis silmi, ay fil Islam, masuklah ke dalam Islam itu, kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, janganlah kalian mengikuti, khutuwatis syaitani, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan bagi kita, ya, bahwa manusia itu ada beberapa kategori, kata Allah. Kategori pertama, ada yang menyebutkan itu wa minan nasi may yu'jibuka linnas. Ada orang itu yang bisa menarik ucapannya itu dalam masalah penarikan urusan-urusan duniawi. Maksudnya menarik hati itu apa sih? Cakep ngomongnya dah. Kalau sidin yang ngomong, wah, orang terpesona. Pokoknya kalau dia yang ngomong, siapa sih yang gak tertarik? Kalau dia yang ngomong, siapa yang gak menjadikan dirinya itu mau dengan dia? Bahkan kalau dia ngomong, kalau dia pinta, apa yang punya dia dikasihkan ke dia. Oh, cakep kalau ngomong dah. Pokoknya percaya dah. Nah, tentu ini, omongan-omongan seperti ini bukan berarti ini omongan itu bagus. Karena di depannya Allah menyebutkan wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Dan dipersaksikan kepada Allah ala ma fi qalbih, atas apa yang ada di dalam hatinya. Dan itu biasanya cocok dengan ucapannya bahwa aladdul khisam. Padahal orang ini musuh yang sangat keras. Ini berarti kategorinya orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau ngomong cakep, dalilnya lengkap, Qur'annya oke, hadis siap, undang-undang 45 pun hafal. Pokoknya apa yang kita omongin di debatnya tuh, kemana larinya kita ngomong, dia ladeni. Pokoknya kalah dah.
Tapi wa huwa aladul khisam, padahal ini dia itu permusuhannya keras betul. Makanya di dalam ayat ini tuh Allah membagi 4 manusia nih. Pertama ada man yutlibud dunya la ghairi. Ada orang itu yang hanya melulu urusan duniawi, tidak ada lagi urusan yang lain. Yang kedua, man yatlubud dunya wal akhirah. Ada manusia itu yang hanya mencari urusan dunia dan akhirat saja. Lalu yang ketiga, may yazharu annahu min ahlil akhirah ma annahu fil waqi'i min ahlin nar. Ada yang ketiga, manusia itu mendohirkan min ahlil akhirah, seolah-olah dia itu ahli akhirat, padahal buktinya dia ahli neraka. Manusia tidak begitu. Lalu yang keempat, man huwa mu'min zahiran wa batinan. Ada yang keempat, manusia itu adalah mukmin, zahir batinnya memang mukmin. Wa dzakaruhum ala hadza tertib, dan ditertibkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama adalah man yatlubud dunya la ghairi. Orang hanya mencari urusan dunia, tidak ada yang lain lagi. Siapa? Wa minan nasi may yu'jibuka itu. Golongan manusia yang mana ketika bercakap ngomongnya, weh, kalau urusan duniawi mantep. Kalau urusan bisnis, tapi kalau urusan di bawah agama, berdiam dia. Gak ngerti sama sekali. Bahkan dalam ayat lain kan disebutkan ayat munafik itu khusus ada surat Al-Munafikin. Mantap kan? Disebutin khusus tuh. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Idza ja'aka, ketika datang kepadamu ya Muhammad al-munafiqun, orang yang munafik, qalu, mereka itu berkata, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau itu betul-betul Rasul Allah. Wah, meyakinkan ke Rasulullah. Enggak tanggung-tanggung dia. Kalau ngomong di hadapan Nabi, betul-betul kayak orang iman aja. Tapi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah lebih tahu Muhammad engkau itu betul Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah pun lebih tahu sesungguhnya orang munafik itu bohong aja ngomong itu. Jadi ngomongin tentang masalah agama itu ujung-ujungnya bohong aja dia tuh. Karena tujuan daripada mereka itu kadang-kadang omongannya saking pengen dipercaya itu sumpah pun jadi. Kata Allah, ittakhadhu aymanuhum jannatan fasaddu an sabilillah. Ittakhadhu aymanuhum, mereka itu menjadikan sumpah-sumpahnya mereka itu jannatun, perisai, fasaddu an sabilillah, untuk membuat mereka itu menghalangi jalan-jalan Allah. Kadang-kadang sumpah pun keluar gitu. Pokoknya apapun bentuknya, kalau memang diperlukan itu sumpah tuh supaya mereka itu tidak ngikutin, dikeluarkan juga. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu sangat buruk dengan apa yang mereka lakukan itu. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian itu mereka lakukan seperti itu, dia iman ke Allah, kemudian summa kafaru, kemudian dia kufur. Kufurnya dengan apa? Dengan kemunafikan itu. Kalau memang dia iman, nggak bakalan dia seperti itu. Sehingga karena dia itu iman lalu menjadi kufur, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah kecap, Allah kunci sekalian hatinya itu, fahum la yafqahun, sekiranya mereka itu tidak paham dengan apa yang mereka omongkan sendiri. Sekalian aja Allah kunci. Bahkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ketika engkau itu melihat mereka orang munafikin itu, tu'jibuka ajsamuhum, mengagumkanmu jasadiahnya itu. Orang munafik kalau dilihat oleh kita cakep, ganteng, perawakan tinggi, kulit putih, pakai dasi, jas, keren. Tu'jibuka ajsamuhum itu begitu. Mengagumkanmu kalau dilihatin itu fisiknya itu.
Kalau orang mukmin ya kadang-kadang kerempeng, sudah kerempeng bau, ketek kemana-mana. Kadang-kadang kalau ngomong nggak begitu fase. Oh, kalau orang munafik tuh meyakinkan. Sepatu cakep. Kalau di atas dari cincinnya pun besar-besar. Jam tangan mahal. Pokoknya kalau ngomong dah, tuh anji buka aja samuhum. Engkau lihat jasadiah mereka itu mengagumkan kata Allah. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Jika mereka itu berkata tasma' liqaulihim, engkau itu nenglengkan ke telinga, no. Dengerin no, omongannya itu. Artinya saking fasihnya dia kalau bicara. Kalau bicara tuh wah itu tadilah. Cakep gitu. Makanya kata Allah itu anji buka qauluhu fil hayatid dunya. Kalau urusan ngomongin dunia itu beres sudah gitu dari A sampai Z itu. Oh. Pokoknya enggak menjurus ke siapa saya. Tasma' liqaulihim, pokoknya omongannya itu mengagumkan gitu. Sampai kita itu enggak bisa berbuat apa-apa, dengerin aja omongannya. Kalau sekali ngomong itu, dengar, saya ngomong dulu, sungguh. Wow. Itu kan biasanya gitu. Cuma tengok di TV-TV itu. Oh. Ka'annahum khusyubum musannadah. Tapi diibaratkan oleh Allah, mereka itu seperti pohon yang bersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka itu mengira setiap apa yang mereka teriakan itu, itulah yang harus mereka dengar. Gitu. Jadi kalau dia bercakap, cakapnya dia aja yang harus dianut itu. Kalau cakapnya orang nggak usah gitu digubris, harus cakapnya dia. Tapi diibaratkan kalau ka'annahum khusyubum musannadah, seperti kayu yang bersandar. Itu kayu yang bersandar, dikira oleh kita ini itu kayu kuat. Lalu diinjak oleh kita. Enggak taunya di dalamnya keropos. Ada satu jembatan kayu, dalamnya keropos, bersandar. Diinjak oleh kita, wah ini kuat nih kayu, hebat besar. Diinjak oleh kita. Lama kelamaan roboh gitu. Begitulah perumpamaan orang munafik itu. Kalau dilihatin fisiknya, wah cakep benar. Lihatin ngomongannya, fase. Dalil-dalilnya keluar. Tapi kadang-kadang dia tidak sadar, tidak paham dengan apa yang mereka omongkan. Sehingga kadang-kadang terjadi ada satu ayat, bahkan ayat Quran pun dibawa sama dia. Ada saya pernah lihatin orang. Kadang-kadang orang berani sekarang tuh munafik dengan orang yang bodoh itu kadang-kadang berani bikin upload video sekarang. Kalau saya nggak berani, ini nih, ada dia aja nih, gara-garanya di video. Itu nyebutin pokoknya. Di dalam Quran itu kan tentang manusia dengan jin itu diceritain oleh Allah. Coba tengok ayatnya katanya. Minal jinnati wan nas. Ini artinya apa? Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Coba nyambung ke kira-kira. Ayatnya minal jinnati wan nas, sementara maknanya ada tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk ibadah. Ini kan bertolak belakang maknanya. Minal jinnati wan nas itu artinya adalah dari golongan jin dan manusia, sementara yang tadi itu ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah saja. Itulah ayatnya. Tapi ini enggak. Ayatnya minal jinnati wan nas, tapi artinya yang sono. Coba. Beraninya gitu. Pernah lihat videonya? Oh. Itu perseteruan antara dukun merah dengan dukun hitam. Itu kocar kacir itu sama si dukun merah. Santri itu pesulap merah itu santri itu. Dia berani bongkar itu karena memang dia benar. Tapi dia
menyembunyikan ilmunya dia. Jadi begitulah kalau orang sudah kadung cinta duniawi, kadang omongannya pun juga dipolitisir sama dia. Omongan itu betul-betul direka gitu. Bagaimana caranya supaya mereka itu tertarik. Dan itu sifat munafik itu begitu. Dulu itu di zaman Nabi sampai-sampai ada yang namanya siapa namanya itu? Akhnas bin Syarik. Ayat ini sebetulnya berkenaan dengan dia sebetulnya. Ayat itu asal. Akhnas bin Syarik. Akhnas bin Syarik ini nama aslinya sebetulnya Ubay. Tapi disebutkan sebagai Akhnas itu. Akhnas itu orang yang nunggu-nunggu. Karena waktu dulu sewaktu terjadi perang Badar itu, dia itu kelakuannya sembunyi aja. Ikut rombongan dengan Nabi, seolah-olah mau perang gitu dengan Nabi. Tapi begitu sudah di lokasi, dia itu nginapnya di mana gitu. Nggak ikut pasukan. Menyelinap di mana dia sembunyi, lalu ditengokin. Kata dia kepada orang-orangnya dia sebetulnya. Jadi di bawah si Akhnas ini ada 300 orang dia tuh, membawahi munafikin semuaan itu. Dia tokohnya itu waktu itu. Kata dia, ini intasara Muhammadun fal izzatul lakum li adami zuhuril adawah minhu. Jika Muhammad itu menang dalam perang ini, maka kemuliaan untuk kalian juga. Karena kalian tidak memusuhi Nabi Muhammad. Tapi wa in intasarul kufar faqad kafaftumuhu. Jika orang kafir itulah yang menang, faqad kafaftumuhu, maka kalian selamat. Coba kemana arahnya dia? Jadi kalau Nabi Muhammad menang, itu kemuliaan kalian. Kalian pun akan dapat. Tapi kalau orang kafir yang menang, itu cukup untuk menyelamatkanmu. Jadi kemana-mana dia nih. Makanya kata Nabi, orang munafik itu kayak kambing. Kayak kambing yang kebingungan. Dia lari ke sana ikut, ke sana ikut. Ujung-ujungnya disembelih dua-duanya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan begitu hidup tuh. Nah si Akhnas bin Syarik ini juga begitu kelakuannya. Dia ikut ke Nabi, bahkan dia itu di hadapan Nabi itu sampai sumpah-sumpah bahwa saya ini iman. Bahkan ikut pengajian, kalau ikut pengajian tuh nggak di belakang, nggak di pojok, di depan. Duduknya itu selalu di depan, Bang. Dekat kiainya gitu. Tapi bukannya dia manut, bukannya dia kagum dengan kiai itu, enggak. Justru membohongkan dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Jadi cari-cari celahnya aja. Itu makanya hati-hati nih ini videonya. Cari-cari celah nggak nih? Wih. Bodoh amat ah. Mau cari celah kemana? Itu dulu ya. Jadi ini gambaran buat kita bahwa kalau memang kita suka ya bilang suka. Kalau enggak suka ya wis udah jangan gitu. Jangan pura-pura kayak si Akhnas bin Syarik ini. Dia ngakunya Nabi, cinta ke Nabi, iman ke Nabi, duduk di hadapan Nabi, tapi dibongkar akhirnya oleh Allah. Dibongkarnya itu wa nushidu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Allah persaksikan dengan apa yang ada di dalam hatinya dia itu. Sebetulnya aladul khisam. Dia ini musuh yang sangat keras. Jadi dari situ Nabi pernah menyebutkan inna lanabtishu fi wujuhin qaumin wa qulubuna nal'anuhum. Kami ini kata Nabi kadang-kadang harus berhadapan dengan satu muka dengan satu kaum, sedangkan wa qulubuna hati kami ini la'anahum melaknat mereka gitu. Siapa yang dimaksudkan itu? Orang munafik. Jadi Nabi itu harus berhadapan dengan satu muka satu kaum yang ada di hadapan Nabi, karena Nabi harus baik-baik dengan siapapun. Sementara hatinya tidak bisa terima dengan apa yang dilakukan itu.
Karena kan kalau kafir jelas dah. Kalau kafir musuh udah perang aja sekalian gitu. Loh kalau munafik kan bingung kan? Ikut sama-sama pengajian subuh dengan kita kan? Kadang-kadang nanya-nanya tentang masalah agama. Ikut makan wadai dengan kita kan? Tapi di belakang ini kerucuk-kerucuk. Ini yang bahayanya. Aladul khisam. Itu jadi si Ahnas itu kelakuannya macam begitu. Coba tengok kelakuannya dia nih. Wa idza tawalla, dan ketika dia berpaling dari Nabi Muhammad asalnya nih, si Ahnas bin Syarik ini ketika dia itu jauh dari Nabi Muhammad, sa'a fil ardi, dia berjalan fil ardi di muka bumi, artinya di daerah situ dulu. La yufsida fiha, itu membikin kerusakan. Yang dibikinkan oleh dia itu wa yuhlikal harsa wan nasl, dia itu merusak tanaman, merusak binatang-binatang. Ini si kelakuan si Ahnas bin Syarik. Kalau di hadapan Nabi ngaku iman, di hadapan sahabat ngaku iman, bahkan duduk di depan Nabi, duduk di depan sahabat. Tapi ketika dia lolos dari situ, ada tanaman orang mukmin dia rusak, dia injek-injek. Ada binatangnya malam-malam dia sembelih. Lalu dibiarkan begitu aja, supaya mati aja. Awalnya nggak ada yang tahu siapa nih perilaku seperti itu tuh. Tapi lama-kelamaan Allah bongkar sendiri. Jadi dibongkar sendiri tuh akhirnya. Karena memang kelakuan munafik itu begitu. Kalau di depannya manis, tapi kalau sudah di belakang lain gitu. Begitulah kira-kira sekarang. Kalau dulu merusaknya tanaman dengan binatang, ya kalau sekarang ya gimana? Ya tentu perusakannya yang harus kita tuju. Perusakannya ini berupa apa saja? Di depan kita manis, ikut-ikutan pengajian dengan kita, tapi di belakang merusak alam sekitar kita. Itu kelakuan munafik itu begitu. Naudzubillah, semua naudzubillah. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka akan kerusakan. Bukan hanya orang munafik saja yang merusak itu, siapapun dia. Merusak itu tidak diperkenankan. Makanya kemarin kan di dalam ibadah haji kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia, binatang saja tidak boleh diganggu. Rumput-rumputan saja tidak boleh diganggu. Itu menunjukkan bahwa memang hidup itu harus seperti itu. Karena hakikatnya kita ini sama-sama diciptakan oleh Allah dari jenis yang sama, dalam perjalanan yang sama, dan mau balik pun juga ke Tuhan yang sama. Semuanya, apa yang beda kita? Yang membedakan satu aja, ketakwaan kita masing-masing. Itu aja yang bedain kita. Makanya ketika orang Quraisy itu tidak mau wukuf di Arafah, malah wukuf di Muzdalifah, mereka ditegur kan, suruh berangkat ke Arafah semua. Kenapa? Persamaan hidup. Gak ada yang namanya saya paling mulia, saya paling hebat, saya paling tinggi. Tidak, kata Allah, duduk saja di sana. Itu menunjukkan persamaan hidup kita. Itu. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ism wa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Ini golongan-golongan yang kedua. Wa idza qila lahu ittaqillah, ketika dikatakan lahu kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Perbuatanmu itu takutlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diomongin seperti itu, akhadhathul izzatu bil ismi. Itu dia itu bangkit kesombongannya. Dengan apa? Bil ismi, dengan perbuatan dosa. Orang munafik sudah tahu kelakuan itu salah, tapi kalau diomongin ngambek dia, nggak terima. Akhirnya bangkit. Yang disebutkan dengan akhadhatul izzah itu bangkit kesombongannya dia, tidak mau disalahin. Jadi kalau ada orang yang ngomongin kesalahannya dia, pasti mencak-mencak itu dia. Dicaci makinya kita.
Seolah-olah dia benar aja. Ya Allah. Dan itu memang sejarah dulu itu dia terulang sebetulnya. Dalam masa manapun itu begitu aja. Kelakuan-kelakuan itu seperti itu aja. Tidak akan hilang itu yang namanya sejarah itu kadang-kadang terulang. Dulu di waktu Nabi itu ada orang seperti itu dan sekarang pun tidak menutup kemungkinan. Ada saja seperti itu. Karena likuli sakit lakit. Setiap yang jatuh ada yang mungut. Kelakuan jelek pun ada aja yang nirunya gitu. Makanya kelakuan-kelakuan itu ya jangan yang jelek-jelek. Kasih yang bagus-bagus. Fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad. Kata Allah, maka cukuplah jahannam bagi dia. Wala bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal, tempat kembali. Naudzubillah, subhanallah. Ini diperuntukkan bagi dia yang hidupnya munafik, ngaku iman, tapi merusak di alam dunia. Naudzubillah, subhanallah. Nah ini yang disebutkan tadi itu. Golongan manusia itu mendohirkan sebagai ahli akhirat, padahal dalam buktinya adalah ahli neraka. Jadi seolah-olah dia ini ahlinya benar, ahli kebaikan, ngomongnya dalil, bahkan Quran pun hafal, tapi ternyata dalam buktinya tidak seperti itu. Naudzubillah, subhanallah. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita, kalau kita pengen terlepas dari sifat kemunafikan, di samping melakukan ibadah solat itu yang paling berat munafik itu kan dua, isya dengan subuh. Solat isya dengan subuh itu paling berat bagi munafikin. Makanya beruntunglah kalau seandainya Allah takdirkan kita bangun subuh. Berarti satu, lepas tuh kemunafikan. Lalu yang kedua, Nabi mengajarkan kalau kita pengen terlepas dari kemunafikan, baca sebelum tidur surat Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun baca 3 kali atau 1 kali enggak masalah. Lalu tidur. Kata Nabi, siapa orang yang membaca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, maka dia bangunnya terlepas dari kemunafikan. Itu berarti syariat yang diberikan oleh Nabi kepada kita sebagai umatnya. Sayang Nabi dengan kita. Lalu yang ketiga, ada orang yang ketiga itu adalah orang mukmin. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang itu, wa minan nas, sebagian dari manusia itu may yashri. Ada orang yang menjual, ayyabi'u, ngejual nafsahu akan dirinya. Ibtigha'a mardatillah, hanya guna mencari keridhaan Allah saja. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun bagi hambanya. Ini siapa sih sebetulnya? Yang dimaksudkan wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah itu adalah Suhaib. Awalnya itu. Dulu ada sahabat yang namanya Suhaib. Suhaib ini ketika baginda Rasul dengan para sahabat sudah hijrah, Suhaib ini belum hijrah. Belum ke sana, belum nyusul. Ketika itu Suhaib mau hijrah. Ada niatan mau hijrah berangkat. Begitu mau berangkat ternyata dihadang oleh Quraisy. Kata mereka, "Ya Suhaib, qaddamta ilaina wala malika wala malun laka wa takhruju anta wa malika." Engkau dulu datang kemari enggak bawa harta kau. Sekarang kau mau keluar dari negeri ini, kata mereka, mau bawa hartamu. No. Wallahi la yakunu laka abadan. Wallahi, kata, demi Allah tidak akan terjadi seperti itu kau. Jadi artinya si Suhaib ini boleh pergi ke Madinah, tapi dengan catatan enggak boleh bawa harta. Tinggalkan hartanya pokoknya. Karena ada agak-agak sedikit kaya, tapi agak-agak. Dia itu hartanya sudah ada gitu. Nah kata orang Quraisy, sampean dulu datang kemari
nggak berharta, nggak punya duit, nggak punya emas. Nah, sekarang sampean banyak mau pergi bawa itu. Oh no kata dia. La yakunu abadan. Tidak akan terjadi selamanya kau seperti itu. Lalu kata Suhaib, "Ara'aitum an dafa'ta ilaikum mali taqallu andi." Kalau begitu, bagaimana kalau seandainya ini harta aku serahkan ke kalian, lalu engkau biarkan aku pergi? Bagaimana kalau gitu? Kata dia, "Naam, oke kalau begitu." Akhirnya ditinggalkanlah hartanya, duitnya ditinggal, emasnya ditinggal, semua asetnya ditinggal di kota Makkah. Lalu dia pergi hanya sebatang kara saja. Inilah yang disebut dengan orang hanya menjual dirinya ke Allah. Mardatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Sedikit pun Suhaib ini tidak bawa duit. Yang dia kumpulkan usaha sewaktu di Mekah, itu semuaan ditinggal aja, dikasihkan aja ke Quraisy. Kalau begitu udah, ambil aja dah. Asal biarkan saja aku pergi. Kata orang mereka, oke, kalau gitu. Sini hartamu, pergi sana. Coba kalau kita digitukan, Pak. Sakit nggak kira-kira? Sakit kan? Punya rumah, punya aset, terus harta banyak di rumah, duit banyak, surat-surat juga banyak. Lalu sementara kita disuruh pergi, lalu semua itu ditinggal. Termasuk istrinya nggak boleh pulang. Apa nggak sakit tuh? Akhirnya Suhaib pergi sendiri dia nyusul baginda Nabi. Hartanya ditinggal, semua ditinggal. Lalu begitu sudah sampai ke Madinah, bertemulah beliau dengan Nabi. Lalu sebelum dia berkata apa-apa, Nabi sudah mengatakan, ribuhun Suhaib, keuntungan buat Suhaib, marratain, 2 perkara. Jadi Nabi sudah tahu nih apa yang dilakukan Suhaib, Nabi sudah tahu. Padahal belum nyampe itu, tapi beritanya sudah sampai ke situ. Jibril yang datang, yang menunjukkan akan ayat ini, bahwa kata Allah, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini tahu Nabi, yang dituju itu adalah Suhaib. Jadi ayat ini berhubungan dengan beliau. Makanya kata Nabi, ribhun Suhaib, beruntunglah engkau Suhaib, beruntunglah engkau Suhaib. Luar biasa ini. Bahkan salah satu yang dipuji oleh Suhaib itu, oleh Nabi ke Suhaib itu, ketika kan Suhaib ini orangnya musyrik dulu tuh, lalu dia muslim gitu. Cuman ketika waktu musyrik, Suhaib ini disebutkan oleh Nabi, ni'mal abdu Suhaibun lau lam yakhfillahu la yamsihi. Sebaik-baiknya seorang hamba itu adalah Suhaib, katanya. Kenapa disebutkan begitu? Karena dia itu walaupun dulu itu musyrik ke Allah, tapi nggak pernah maksiat. Nggak iman ke Nabi tapi nggak maksiat. Mabok nggak pernah, judi nggak pernah, itu nipu nggak pernah. Pokoknya apa-apa yang disebut maksiat dalam hukum Muslim, dia itu nggak pernah melakukan. Padahal musyrik itu, belum iman dia tuh. Makanya begitu iman itu oleh Nabi dipuji dia tuh. Masya ada yang macam begitu ya. Begitu datang ke Madinah, oleh Nabi disambut ribuhun Suhaib. Sampai 2 kali Nabi menyebutkan keuntungan buat Suhaib. Keuntungannya yang mana? Hartanya diberikan, lalu dia hijrah ke Madinah hanya karena Allah. Itu 2 keuntungan. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Muslim itu kafah, secara keseluruhan. Ini ayat yang berhubungan dengan kembali sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam dengan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Salam, sebagaimana kita ketahui, ini adalah bagian dari Yahudi dulunya. Lalu dia masuk Muslim. Setelah dia masuk Muslim, lalu ada hal-hal yang dibolehkan dalam hukum Muslim, lalu dia haramkan. Sebagaimana tempo dulu. Pertama yang dia haramkan itu adalah onta. Karena waktu dulu kan sudah saya bahas tentang masalah onta yang diharamkan sama mereka.
Onta yang diharamkan oleh mereka itu adalah sawaib, yaitu onta yang disembahkan untuk berhala. Ketika onta itu melahirkan anaknya, onta betina, melahirkan anaknya, yang dilahirkan ini anaknya betina pula. Lalu lahirlah yang kedua lagi, anak yang kedua pun betina pula. Maka menurut versi jahiliyah, kalau dua anak sudah dilahirkan, maka ibunya haram untuk dimakan. Karena ini sudah menjadi onta dewa. Onta berhala sudah. Jadi biarkan ibunya, tidak boleh dimakan, diharamkan sama mereka. Padahal di dalam konsep Islam tidak ada yang namanya seperti itu. Lalu yang kedua, onta pula. Yang ketika onta ini sudah dipotong telinganya. Menurut versi mereka, kalau onta sudah dipotong telinganya, haram untuk dimakan. Lalu yang ketiga, ada onta yang ketika itu sudah dinadarkan oleh mereka untuk berhala. Maka itu pun juga sama, tidak boleh ada yang dimakan. Nah, ternyata kelakuan apa yang terjadi dulu itu, Abdullah bin Salam itu begitu masuk Muslim, masih aja dipakai. Masih dipakai. Bahkan mengagungkan hari Sabtu sama dia. Karena Yahudi kan hari Sabtu. Kalau Nasara kan hari Ahad, hari Minggu. Kalau Yahudi hari Sabtu. Sabtu itu apa artinya? Pemutus. Karena awal hari itu adalah hari Ahad. Terakhirnya hari Jumat. Pemutusnya hari Sabtu. Kenapa disebutkan ini hari Sabtu diberikan kepada Yahudi? Lantaran Yahudi terputus dari rahmat Allah. Maka disebut Sabtu. Sabat. Itu. Nah, makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Abdullah bin Salam dengan sahabatnya, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menyeluruh. Hukum syariatnya pelajari semuanya. Jangan hanya hukum-hukum yang enak-enak aja. Kalau giliran yang ada duitnya mau. Kalau nggak ada duitnya nggak mau. Kalau rokaatnya banyak nggak mau, kalau sedikit mau. Jangan itu saja. Kata Allah, masuklah ke dalam Muslim itu secara keseluruhan. Pelajari hukum ibadahnya, pelajari hukum munakahah, pelajari hukum muamalah, pelajari hukum jinayat. Semuanya pelajari. Jangan setengah-setengah gitu. Kalau memang kita tidak bisa, ya ikut dengan orang-orang yang ngerti. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau itu ngikutin langkah-langkah setan. Torik itu jalan. Rayu-rayuan, jalan-jalan setan. Jangan ikutin itu. Karena kalau ngikutin setan itu, innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, sungguhnya setan itu bagi kalian itu musuh yang nyata. Kenapa disebutkan musuh yang nyata? Sebab nyata permusuhan setan itu terhadap orang mukmin aja. Setan itu permusuhan nyata dengan mukmin saja. Loh, kalau dengan kafir nggak nyata kah? Enggak. Kenapa? Karena memang sudah CS. Nggak nyata dengan dia. Kalau dengan mukmin, wow, nyatanya luar biasa. Apalagi yang dimusuhin itu adalah tokoh-tokoh agama. Setan itu lebih keras kan? Setan itu kan disesuaikan dengan profesinya. Profesinya dia itu bintang 5, ya setannya pun bintang 5. Kalau nggak ada bintangnya, setan pun nggak ada bintangnya. Kalau dia itu seorang guru, ya setannya pun guru. Kalau dia itu adalah PNS, ya setannya PNS. Kalau pebisnis, ya setannya pebisnis. Jadi menyesuaikan dia tugasnya itu. Disesuaikan begitu, supaya mantap gitu kan. Makanya coba tengok, kalau orang biasa melakukan salah, diam aja manusia itu. Tapi kalau yang orang nggak biasa melakukan salah, rame. Apalagi kalau para ustadz, para kiai gitu ngelakuin salah dikit aja dah. Rame. Bukan hanya satu kampung, se-Indonesiaan kadang-kadang tuh digembosin sama setan. Kenapa? Karena aduwwum mubin, nyata permusuhannya. Tapi kalau dengan yang lainnya, enggak, biasa aja. Sembunyi aja dia. Karena memang nggak nyata. Kalau untuk kafirin nggak nyata. Karena memang kafirnya sudah jadi setan gitu. Begitulah kira-kira yang disebutkan oleh Allah. Bayyinul adawah, jelas permusuhannya itu.
Makanya kalau misalnya kenapa itu setan itu disebutkan bagi mukmin itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Karena memang bagi mukmin itu nyata betul permusuhannya. Kalau orang kafir enggak nyata. Seolah-olah enggak ada kesalahan, seolah-olah enggak ada penyimpangan gitu kan. Padahal banyak sekali. Penyimpangannya banyak sekali. Tapi yang disoroti adalah yang disesali oleh muslim. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Cukup ya? Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin, anta rizqunal wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إمام الحاضر سلطانها الغيبي لي عبد حم